Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abil Timothy Gunawan dari kelas 11 TJKT 6. Kali ini saya akan memperlihatkan tugas reputasi pelajaran MKK 4 saya, level 3. Ya, selamat menyaksikan. Oke, untuk praktik kali ini saya telah menyiapkan 2 router yang dimana kita akan konfigurasi router yang pertama dulu ya. Jadi ETH1 langsung ke internet, ETH2 kita masukkan ke PC lewat konektor RJ45 ini. Nanti ini router 2 kita konfigurasi nanti. Oke. Di sini setelah kita menyambungkan satu buah router dengan satu buah internet dan ke satu buah laptop, kita akan konekkan ini. Setelah kita berhasil masuk, kita akan reset ini dulu, reset configuration, no default. Kalau kita reset configuration, yes. Kita tunggu sebentar, tidak akan makan waktu yang terlalu lama. Oke, kita cancel saja biar cepat. Kita refresh sekali. Ya. Oke. Setelah sampai sini, kita masuk ke IP, DHCP client, TH1, lalu kita apply, kita oke. Ini sudah bound ya. Lalu setelah itu kita masukkan IP, Setelah itu kita masukkan IP dan kita masukkan IP addresses dulu, 192.168.1.1 networknya itu kita biarkan saja. Lalu ininya kita interface dulu ETH2, kita apply, kita copy ETH3 2.1, lalu kita apply, kita oke. Setelah itu kita masuk ke bagian DNS. Di DNS kita masukkan 8.8.8.8 ya, 8.8.4.4. ini kita allow remote, kita apply, kita oke. DNS nya dengan begitu sudah masuk. Lalu kita langsung buat NAT firewall NAT. Ini kita apply, kita oke. Setelah itu kita masuk ke WWS QQ, ya itulah. Oke, kita kasih nama ISP1 terlebih dahulu untuk ETH2. Targetnya ETH2. Oke, ini tidak perlu ya DST-nya. Oke, nama dan target sudah kita isi max limitnya. Ini kita isi 10. Lalu kita apply, kita copy. Nah, bedanya dibuat SP2 3. Apply, kita oke. Langsung kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, kita masukkan Ether 2 dan 3. Oke, satu lagi. Salah, DHCP setup. Ya, dengan begitu kita bisa langsung ke nifas.com. Oke, jadi di sini internetnya belum berjalan karena ada satu kesalahan pada pengaturan sistem pada firewall di NAT-nya. Jadi saya salah memasukkan action di bagian NAT-nya yang seharusnya masuk karet. Mohon maaf. Setelah NAT-nya dibetulkan, kita betulkan kembali semua sistem yang telah kita atur sebelumnya ya, seperti di dalam video. Untuk memastikan kelancaran
dalam sistem kerja ini, saya mengulang kembali juga bagian di QoS atau QQ-nya. Setelah QQ dibetulkan, saya membetulkan kembali DHCP server untuk ETH2 dan ETH3. Oke, ini posisi ada di port 3 ETH1, di mana tadi kita setting ada di 5 Mbps dan kita mendapatkan 4,3 Mbps. Ini sudah terhitung berhasil karena kurang 0,7 Mbps itu karena kurang stabilnya internet. Oke, kita pindahkan kita coba buat ETH2. Oke, sudah ada. Kita refresh. Ini yang kita setting tadi 10 Mbps dan ya benar kita dapat 9,5 Mbps ya, di atas 9 Mbps. Dan itu sudah kehitung berhasil ya. Karena sisanya itu tidak kestabilan internet. Oke. Setelah itu kita langsung pasangkan saja router keduanya. Oke, untuk pemasangan router kedua, kita pasangkan yang dari PC ini kita cabut dulu. Ini router 1, ini router 2. Di router satunya kita cabut. ETH3 kita sambungkan ke ETH2. ETH2 kita hubungkan ke ETH1 dan PC-nya kita colok ke 4. Oke, kita langsung record kalau sudah beres. Oke, bila sudah terpasang seperti ini router 1 yang ininya ETH2-nya nyambung ke ETH1 di router 2 dan ETH3-nya nyambung ke ETH2 di router 2. Sedangkan ETH4 di router 2 ke connect ke PC. Oke. Kita lanjut lagi. Terima kasih. Sekarang LAN-nya sudah terhubung pada Ether 4 di router kedua. Ini kita connect saja. Oke, dan di sini ini karena kita belum reset, jadi kita ke new system, lalu kita reset configuration, no default, reset configuration, yes. Dan ini kita tunggu saja sebentar, cukup lama ya. Pastikan router tercolok dengan benar. Nah, oke, di sini baru muncul ya, buat di router keduanya. Kita connect. Oke, ini bisa di X saja biar tidak ngangin dulu ya. Oke, pertama-tama kita ganti nama dulu di interface ya. Kita ganti nama setiap dari port Ethernya. Oke, pertama-tama itu kita ganti Ether 1 menjadi Ether 1 plus ISP 1. Oke, ya seperti itu. Oke, dan lalu kita pindahin ke Ether 2 ISP 2. Apply, oke. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke DHCP client, kita ambil buat ya ini ETH1 karena di router satunya kan tadi kita sudah konfigurasi pada ETH2 dan 3-nya yang ke connect sama ETH1 dan ETH2-nya. Oke, jago. Oke. Apply, oke. Oh ya, ini no defaultnya kita no ya. Apply, oke. Ini kita ubah sedikit. No, apply, oke. Oke, setelah itu kita bikin yang namanya IP address buat di ETH4. IP addressnya itu 10
20, 30, dan 1. Lalu jangan lupa pakai prefix kalian ya. Prefix interface-nya kita pindahin ke ETH4. Kita apply lalu oke. Setelah itu kita IP, DNS. Di sini kita masukkan yang sudah ada di router 1 ya. Oke. Satu lagi 8.8.8. Kebanyakan 4.4. Apply. Aduh, sorry. Maaf guys. Oke. Apply lalu oke. Oke, setelah DNS sudah terpasang, kita oh ya guys. Low remote. Oke. Setelah DNS seperti ini, jangan lupa kita centang low remote-nya ya. Apply oke. Lalu setelah itu kita masuk ke NAT di firewall. IP firewall NAT. Oke, di NAT ini kita akan bikin action masquerade buat ETH1 dan ETH2 atau ETH1 ESP1 gitu. Action masquerade ininya kita kasih out. Di out interface-nya kita kasih ESP1. Kita apply, lalu kita copy saja. Ini kita ganti ESP2. Apply, oke. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian routing. Buat routing ini ada di IP Oke, di sini itu kita buat gateway-nya dulu. Gateway-nya itu 192.168.1.1. Oke. Lalu ping-nya ini ping saja. Ini distance-nya kita kasih 1. Oke. Kita apply lalu kita copy. Nah, di sini itu 2.1. Ya. Lalu distance-nya kita kasih 2. Oke. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke firewall lagi, kita masuk ke address list, lalu kita tambahkan. Nah, di sini itu kita kasih namanya client plus ESP. ESP. Dengan address 192.168.1.0. Jangan lupa pakai prefix 24. Oke, sudah. Yang lain-lainnya tidak perlu diisi. Kita apply, kita copy. Namanya biarkan saja. Ini 2. Apply, copy. Nah, yang terakhir ini kita isi IP address yang baru saja kita tambahkan tadi. Ya. Lalu kita apply. Oke, sekarang masuk kita ke bagian Mangle. Oke, sekarang kita masuk ke bagian input. Di bagian chain kita masukkan input. Lalu kita di in interface kita masukkan ETH1. Lalu action mark-nya. Actionnya itu kita kasih mark connection. Lalu setelah mark connection kita tambahkan ini pass through ESP1. Oke, lalu kita apply, kita copy. Di bagian ini kita ganti sini, actionnya kita ESP2. Setelah itu kita masukkan ya sudah itu saja. Apply, kita oke. Lalu kita tambahkan output. Di bagian output ini kita change-nya. Kita ke connection mark itu ESP1. Lalu kita
itu masuk ke bagian actionnya kita kasih mark routing. Di bagian new routes kita kasih routing ESP1, paste-nya kita matiin ya buat bagian output ini. Kita apply, lalu kita copy bagian ISP ini kita ganti 2, lalu ininya kita ganti ISP2. Oke, apply oke. Setelah itu kita masuk ke bagian pre-routing bagian kedua ya, bagian kedua. Di bagian pre-routing ini kita masukkan SRC address list di advanced SRC address list. Ini kita ini, lalu ininya itu kita kasih per connection ini buat response 20 test address list test address type ini itu ada di bagian ini guys, input kita kasih lokal. Oke, setelah itu kita masukkan di bagian actionnya mark connection. Ininya kita kasih ESP1, apply, copy, ini kita ganti ESP2, ininya kita ganti 21. Ini ESP nya biarkan. Oke, sudah, kita apply, kita oke. Lalu kita masuk ke bagian pre-routing terakhir. Oke, pre-routing terakhir ini ada di bagian DST address list. Ini sama ya kayak tadi ya, base. Oke, DST address listnya dicentang, connection mark. Buat di connection marknya itu kita bisa isi dengan ESP1 dulu. Oke. Lalu actionnya itu kita bakal isi mark routing. Dengan setelah mark routing, ininya kita isi ESP1 juga, paste-nya kita nyalakan. Terus kita apply, kita copy. Ini jadi ESP2. Actionnya jadi ESP2. Yap. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian IP, lalu routing, routes. Nah, di sini itu kita tambahkan gateway-nya ada di 192.168.1.1. Ini cek gateway-nya kita kasih ping, distance-nya kita kasih 1. Lalu ininya itu sudah. Sebentar, saya ingat dulu. Oh ya, routing mark. Kita kasih routing ESP1. Kita apply, kita copy. Ininya kita kasih ESP2, distance menjadi 2. Ininya kita ganti jadi 2.1. Kita apply, kita oke. Lalu untuk yang terakhir kita masukkan IP DHCP server. Ini DHCP setup. Step 4. Next successfully. Oke, ini kita close tab dulu ya. Oke, dan di sini kalau berhasil, semua angka yang ada pada bagian firewall mangle akan mendapatkan angka yang sesuai dengan akan mengeluarkan angka, tidak ada nolnya ya. Lalu kita tes speed. Dan hasilnya seperti ini ya, sebesar ini. Oke. Cukup sekian tutorial singkat dari saya. Terima kasih.